Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini Engkau berikan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Rabu 5 Agustus 2020, kita akan belajar dari Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Judulnya adalah Teladan Seorang Perwira bagian yang kelima. Jadilah yang kau imani. Teladan seorang perwira bagian yang kelima, yaitu jadilah yang kau imani. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita memasuki pelajaran kelima atau yang terakhir dari pelajaran berseri tentang teladan seorang perwira. Pelajaran yang kelima ini berbicara mengenai hasil yang diterima oleh perwira ini, hasil yang diterima oleh perwira ini setelah melalui proses. Pelajaran sebelumnya sebaiknya Bapak Ibu mengulang kembali, melihat, memperhatikan, supaya kita tidak hanya fokus kepada hasilnya, tapi kita juga fokus kepada prosesnya. Ada 4 pelajaran sebelumnya, saya sarankan untuk dilihat kembali, dicermati kembali. Dan yang kelima ini adalah hasilnya. Hasil dari proses yang sudah dialami oleh si perwira ini. Mari kita membaca nats kita hari ini, yaitu Matius 8 ayat 13. Demikian. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Perhatikan ini. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak Ibu, yang dipakai kata percaya di sini dalam bahasa Yunani itu pistewo. Pistewo. Ini selain percaya juga mempercayakan diri. Saya memberikan gambaran ketika Bapak Ibu duduk di sebuah kursi. Maka Bapak Ibu percaya kepada kursi itu yang sanggup menopang Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu mempercayakan diri kepada kursi itu. Dan Bapak Ibu tidak ragu-ragu karena Bapak Ibu percaya dan kemudian mempercayakan diri kepada kursi itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, perwira ini percaya akan kesanggupan dan kesudian Yesus untuk menolong dia. Dia percaya. Kemudian dia mempercayakan dirinya kepada Yesus sepenuhnya. Sepenuhnya. Tidak setengah-setengah. Masalah dan harapan di dalam dirinya dia percayakan kepada Yesus, tidak setengah-setengah. Maka hasilnya saya akan baca sekali lagi. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setelah perwira ini percaya akan kesanggupan dan kesudian Yesus untuk menolongnya, dan dia mempercayakan masalahnya kepada Yesus, maka hasilnya dia bisa nikmati sesuai yang dia percaya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, seringkali kita ingin sesuatu sesuai dengan keinginan kita, bukan? Sekali lagi saya ulangi. Seringkali kita menginginkan sesuatu, mengharapkan ada keberhasilan sesuai dengan keinginan kita, yang kita inginkan. Nah, pelajaran kali ini memberikan sesuatu yang luar biasa bagi kita, yaitu bahwa apa yang terjadi, yang kita harapkan,
itu sesuai yang kita imani, yang kita percayai. Bukan yang kita inginkan, tetapi yang kita imani, yang kita percayai. Maka dari itu mari kita percaya sepenuhnya akan kesanggupan dan kesudian Yesus menolong kita. Dan kita percayakan diri kita, masalah kita, persoalan kita kepada Yesus. Itu yang namanya pisteuo, itu yang namanya percaya, itu yang namanya beriman. Jangan setengah-setengah Bapak Ibu percaya kepada Yesus. Contohnya seperti ini. Ada orang berkata demikian, saya percaya bahwa anak saya akan mendapatkan beasiswa untuk masuk universitas A. Nah, dia percaya begitu. Saya percaya anak saya akan mendapatkan beasiswa untuk masuk universitas A. Kemudian dilanjutkan demikian. Tapi kalau tidak, ya sudah anak saya kerja saja. Begitulah kira-kira kita seringkali. Tidak percaya sepenuhnya. Tetapi setengah-setengah. Jadi ada rancangan-rancangan lain dalam diri kita. Itu namanya bukan pisteuo. Bukan percaya dan mempercayakan diri kepada Yesus. Bukan. Mari kita sepenuhnya percaya kepada Yesus. Masalah Anda apa? Yesus sanggup kok mengatasinya. Yesus sanggup menyelesaikannya. Dan Yesus sudi menolong Anda. Percayalah untuk hal itu. Percayakan diri Anda. Jangan ada rancangan-rancangan yang menghambat iman itu. Atau setengah-setengah dari iman itu. Ini tidak akan pernah terjadi. Bapak Ibu, teladan dari seorang perwira ini, dia menikmati hasilnya karena apa? Karena percaya. Percaya sungguh kepada Yesus. Maka jadilah apa yang dia percayai. Bukankah Bapak Ibu ingin masalahnya diatasi? Bukankah Bapak Ibu ingin terlepas dari himpitan, tekanan-tekanan persoalan hidup? Percaya kepada Yesus. Percaya. Dan sepenuhnya mempercayakan diri. Karena apa sih? Karena kita ini tidak sanggup. Kalau kita masih mempunyai rancangan, ada pilihan lain, itu namanya kita merasa sanggup. Tapi karena kita tidak sanggup, percayakan kepada Yesus. Baru apa yang Yesus perintahkan dalam hati nurani kita, lakukan itu. Itu namanya pisteuo. Percaya dan mempercayakan diri. Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara-saudari akan diatasi masalahnya ketika percaya dan mempercayakan diri kepada Yesus. Amin. Tentu harus diaminkan. Biarlah saat ini kita merenungkan bagian yang terakhir dari pelajaran berseri ini. Terjadilah sesuai dengan apa yang Anda dan saya percayai. Mari kita percaya sepenuhnya kepada kesanggupan dan kesudian Yesus dan mempercayakan diri kita, masalah kita kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih atas contoh yang terakhir di pelajaran berseri yang dilakukan, apa yang dialami oleh perwira itu, Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur bahwa kami digugah semangat kami untuk percaya kepada Yesus dan mempercayakan diri dan masalah kami kepada Yesus. Terima kasih. Kami mengimani bahwa apa yang menjadi persoalan kami akan teratasi oleh karena Yesus sudi menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan mempercayakan diri kepada Yesus berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa